dan para sahabat, dan kita semua selaku umatnya hingga yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Saya sebagai Master of Ceremony, nama saya Afnal dan rekan saya Carla. Izinkan kami untuk memandu berjalannya acara pelantikan pada hari ini. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Hikmawan Afa Milhan Ishaf. Kepadanya kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukaththibin. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Afa. Semoga kita yang mendengar dapat syafaat hingga yaumil kiamah. Acara yang berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah, dan Mars IPM yang akan dipandu oleh paduan suara SMK Muhammadiyah Kota Serang.
Hadirin dipersilahkan untuk berdiri.
Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu penampilan tapak suci Putra Muhammadiyah Kota Serang. Kepadanya kami persilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan dari Tapak Suci, mungkin agak grogi jadi agak lupa. Nah selanjutnya tadi ada seni, sekarang saya pengen berbagi tentang Street Fighter. Apa itu Street Fighter? Street Fighter itu buat kehidupan nyata kita. Nah kita belajar buat keadaan kalau kita benar-benar dihajar orang atau ditikam orang pakai pisau atau apalah itu. Nah, sekarang saya butuh satu orang, Kak Farhan, boleh? Atau bisa saya minta tolong Kiki maju. Ayo Kiki, boleh maju Kiki? Sebenarnya di bela diri itu banyak orang yang bilang kalau bela diri itu apa sih? Ikut bela diri juga kalau ditusuk mati gitu. Tapi sebenarnya bukan itu keutamaannya. Karena kalau bela diri, kalau orang belajar bela diri sama enggak itu ada bedanya. Nah sekarang ini saya bakal ngasih simulasi kalau di kehidupan nyata itu kita diganggu atau ditodong orang gitu. Bisa maju. Yang pertama kalau kita di kehidupan sekolah, biasanya di kehidupan sekolah itu bakal ada yang namanya kalau gini tuh, nah dicengkiwing. Nah nanti kalau di sekolahan kita biasanya kalau berantem diginiin dulu nih. Nah gimana caranya biar kita bisa lepas dari diginiin? Ya.
Acara yang selanjutnya yaitu laporan Ketua Pelaksana. Kepada Hikmawan Ismatullah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Banten, Ayahanda Sarbini. Yang saya hormati pimpinan wilayah Aisyah Provinsi Banten. Yang saya hormati Wali Kota Serang atau yang mewakili. Yang saya hormati pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Yang saya hormati KNPI Provinsi Banten. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ismatullah, saya selaku panitia acara pada pelantikan PW IPM Provinsi Banten 2021-2023. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para hadirin yang saya hormati, pada pelantikan kali ini pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Provinsi Banten mengambil tema yaitu hebat, kuat, berdaulat, mewujudkan pelajar Muhammadiyah Banten visioner. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelantikan ini juga kita dihadiri oleh pimpinan daerah se-Provinsi Banten, dan ini pertama kali juga buat Ayahanda. Terima kasih juga telah memfasilitasi kami di gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Provinsi Banten. Tepuk tangan buat Ayahanda kita semua. Dan itu saja laporan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan yang diberikan oleh panitia. Saya meminta maaf pada para tamu undangan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPM Banten, pelajar visioner. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih kepada Hikmawan Ismatullah yang telah memberikan laporannya. Berlanjut ke acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ayahanda pimpinan wilayah Muhammadiyah Banten kepada Ayahanda Dr. Haji Asnawi Syarbini MPA, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu. Bapak-bapak, saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang kami hormati, Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang kami hormati, beserta jajaran, Bapak Wali Kota yang mudah-mudahan
nggak ada ya, diwakili ya, diwakili. Ketua KNPI Provinsi, pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ibu-ibu Aisyah, baik dari provinsi, kota Serang, dan juga dari Aisyah, ada cabang ya. Kemudian pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah, atau pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan saudara sekalian pengurus ya, pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang akan dilantik yang kamar mahkamah. Pertama kita bersyukur pada Allah SWT bahwa pada hari ini tanggal 20 November insya Allah pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu akan dilantik oleh pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah Indonesia di tempat kantor wilayah Muhammadiyah. Nah, perlu diketahui bahwa kantor wilayah ini direncanakan akan 5 lantai. Nah, sekarang ini baru 3 lantai, dan insya Allah yang 2 lantai lagi akan segera kita selesaikan. Dan itu sudah akan dibantu juga oleh Pemprov, jadi pemerintah Provinsi Banten. Ini tentang gedung. Nah, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan, dan ini ada 3 lantai yang sekarang sudah. Insya Allah juga akan dipakai oleh Universitas Muhammadiyah Banten. Jadi Universitas Muhammadiyah Banten sebelum membangun jadi boru, rencananya ada di atas tahan 3 hektar, yang sekarang ada 1,5 hektar, yang 2 hektar akan dibantu oleh Pemprov. Jadi nanti Universitas Muhammadiyah Banten akan dibangun di lahan di boru, di perapatan petir. Anak sekalian, Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini saya kira sudah cukup lama ya, sudah cukup lama. Berdiri sejak tahun 1961, lebih tua daripada IMM. Ya, IMM itu tahun 1964, tapi lebih muda dari pemuda. Lebih muda dari pemuda dan NA, ya, pemuda lebih senior lagi, lebih senior. Tapi IPM berdiri sejak 1961. Nah, itu saya kira menjadi kenapa IPM ini juga berdiri. Ini juga kebetulan saya dulu juga pernah jadi pengurus IPM. Saya pernah jadi ketua IPM wilayah DIY tahun 77, 78, 79. Nah, 79 saya juga pernah jadi ketua PP IPM, terpilih di Fakultas Teknik Jakarta, jadi Muhammadiyah UMJ. Itu tahun 79. Nah, sampai tahun 81. Jadi dulu periode sesinya 3 tahun. Mulai tahun berapa tuh? 2 tahun tuh ya. Jadi periode sesinya saya masih 3 tahun. 79, 80, 81. Anak sekalian, nah kemudian sejak saya pindah ke Jakarta, kemudian pindah ke Serang, saya dilibatkan dalam kepengurusan Muhammadiyah wilayah. Jadi Muhammadiyah wilayah ini berdiri juga di Provinsi Banten itu sejak adanya Provinsi Banten. Di Provinsi Banten ini tahun 2001. 2001 itu berdiri tahun Provinsi Banten. Provinsi Banten. Dan kemudian Muhammadiyah juga berdiri tahun 2001. 2001 itu Muhammadiyah berdiri sesuai dengan berdirinya Provinsi Banten. Jadi Provinsi Banten ini masih termasuk yang paling muda. Provinsi Banten, Muhammadiyah Provinsi Banten mungkin yang paling muda di antara provinsi-provinsi Muhammadiyah provinsi yang lain. Jadi kita masih termasuk muda. Kemudian kepada pimpinan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Provinsi Banten yang baru
Yang baru ataupun yang lama kami ucapkan banyak terima kasih, dan yang baru kami ucapkan selamat. Kami ucapkan selamat, mudah-mudahan periode sesi selama 2 periode ya, 2 tahun mulai dilantik hari ini, dan itu menjadi sesuatu yang yang bisa dijadikan pegangan. Satu hal yang ingin saya sampaikan tentang kehidupan kita di dunia ini, ya. Hanya satu yang perlu kita yakini, yakni Allahu waliyul ladzina amanu minal dzulumat. Saya kira kemarin juga dibacakan oleh Pak Abdul Muti ketika milad Muhammadiyah yang ke-109 itu juga dibacakan. Wallahu waliyul ladzina amanu minal dzulumat. Allah itulah sebagai pelindungnya orang-orang yang beriman dari zulumat, dari kezaliman. Jadi kita yakin, pelajar Muhammadiyah harus yakin bahwa menghadapi masyarakat dan lain-lain itu kepada Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah pelindung orang-orang yang beriman minal zulumat, dari kezaliman. Nah, saat ini saya kira anak-anak sekalian banyak sekali hal-hal yang menimbulkan kezaliman atau peluang orang lain yang menzalimi umat Islam, atau orang lain yang banyak sekali berusaha untuk menzalimi umat Islam. Nah, kita harus yakin kepada Allah, harus banyak berdoa kepada Allah. Allahul waliyul ladzina amanu minal dzulumat. Ini suratnya saya lupa. Ya, saya kira itu satu pedoman yang perlu dipegangi dalam mengarungi kehidupan masyarakat, sehingga moto hebat, kuat, berdaulat, mewujudkan masyarakat visioner itu menjadi sesuatu yang luar biasa yang perlu kita kuatkan kembali. Saya tadi bisik-bisik dengan calon ketua yang baru, alangkah bagusnya kita coba membiasakan bahwa hari bukan minggu tapi ahad. Di hari ahad. Karena dulu Indonesia ini ahad panggilannya. Kemudian bukan minggu tapi satu pekan. Satu pekan ada hari ahad. Itu sudah sejak merdeka sampai dengan tahun 60-an. Kita masih kata ahad itu masih kita pakai. Dan itu menjadi sesuatu yang perlu kita galakkan kembali. Dengan keimanan kepada Allah, Allah akan memberi perlindungan pada kita, pada kezaliman orang yang zalim pada kita. Maka insya Allah membudayakan hari Ahad ini menjadi sesuatu yang saya kira ya sederhana tapi perlu. Yang lain banyak yang perlu kita budayakan. Tapi Ahad ini mungkin mulai kalau cetak kalender, cobalah bikin Ahad. Ahad, pekan. Jadi kita membiasakan dengan kata-kata Ahad dan pekan. Insya Allah mayoritas Muslim Indonesia akan bisa terima dengan baik. Itu mungkin pesan kami dari wilayah Muhammadiyah Provinsi Banten. Yang kedua yang perlu diketahui bahwa pelajar Muhammadiyah itu perlu diayomi. Terutama mereka-mereka yang sekolah di Muhammadiyah. Yang sekolah di Muhammadiyah di Provinsi Banten ini ada 54 SLTP dan SLTA, 54 perguruan Muhammadiyah di Provinsi Banten. Di seluruh Indonesia saya kira lebih dari 1.000 sekolah Muhammadiyah. Itu yang di Muhammadiyah, jadi mereka pelajar-pelajar Muhammadiyah. Di dalam mungkin pakai IPM, keluar mereka mungkin pakai OSIS. Gak masalah. Kemudian di luar sekolah Muhammadiyah itu luar biasa, ribuan sekolah. Dan mereka juga perlu digarap oleh IPM sehingga mereka paham betul mau kemana IPM ini. Ada 2 sasaran yang pokok. Yang pertama adalah pelajar-pelajar Muhammadiyah ada di sekolah. Yang kedua kemudian pelajar-pelajar yang ada di Indonesia, terutama yang Muslim. Itu mungkin sasaran utama dari ikatan pelajar Muhammadiyah. Ajaklah mereka meyakini bahwa Allah lah pelindung kita. Allah yang melindungi kita dari kezaliman orang-orang yang sekarang ini luar biasa.
Ya. Jadi pemojokan umat Islam, bahkan ada tagar yang bubarkan MUI, kan luar biasa zalim. Ya. Bahkan ada yang mengatakan bubarkan Muhammadiyah, bubarkan NU, tapi NU nggak ada ya. Bubarkan Muhammadiyah ada itu. Dan itu kezaliman yang perlu kita berlindung kepada Allah. Insya Allah Allah akan melindungi kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada anak-anak sekalian yang kemudian akan dilantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayahanda Dr. Haji Asnawi Syarbini MPA untuk sambutannya. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Wali Kota Serang kepada yang mewakili kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Banten, yang terhormat Ibu Pimpinan Aisyah Provinsi Banten beserta jajarannya termasuk pimpinan daerah, pimpinan cabang, yang terhormat segenap pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Provinsi Banten, yang kami banggakan, adik-adik Ikatan Pelajar Muhammadiyah Provinsi Banten. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita semua dapat bersilaturahmi di dalam ruangan ini, di gedung ini, kalau nggak salah gedung pimpinan dakwah Muhammadiyah di Banten. Selawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang membawa perubahan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Selanjutnya, izinkanlah kami ingin menyampaikan sambutan di hadapan adik-adik, di hadapan para pimpinan Muhammadiyah. Yang pada saat ini sebelum saya sampaikan sambutan, saya sampaikan salam hormat, salam kepada semua pengurus pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah dari Bapak Wali Kota Serang, yang mana beliau pada saat hari yang bersamaan kegiatan ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain di Jakarta. Oleh karena itu pada pukul 8.48 saya ditembak oleh Kasubag Protokol mewakili pimpinan. Akhirnya alhamdulillah saya setar dari Pontang pukul 8.48 nyampe juga di sini pukul 9.20. Sekitar 20 sekian menit saya mengemudikan mobil sendiri untuk mewakili pimpinan. Mudah-mudahan kehadiran saya di sini tidak mengurangi rasa hormat, hikmat jalannya acara pelantikan pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Perlu adik-adik ketahui bahwa Muhammadiyah adalah merupakan salah satu perserikatan yang cukup memiliki andil yang besar terhadap bangsa dan negara kita ini. Salah satu adalah pahlawan nasional kita,
tokoh Muhammadiyah yang pertama, Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan, telah melakukan perjuangan, telah berkontribusi besar terhadap negara, kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, kita semua pada hari ini sebagai pengurus pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah harus betul-betul merasa bangga dan bahagia betapa Muhammadiyah memiliki peran yang luar biasa di negara yang kita cintai ini. Wabil khusus adalah di Kota Serang yang kita cintai ini. Oleh karena itu, kami ingin sampaikan selamat kepada adik-adik yang alhamdulillah dipercaya oleh pelajar-pelajar Muhammadiyah yang ada di Provinsi Banten sebagai pimpinan wilayah. Tentu kalian semua harus melaksanakan tugas yang mulia ini dengan penuh amanah dan memiliki visioner yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Oleh karena itu juga kami perlu adik-adik ketahui bahwa Muhammadiyah, para alumni-alumni Muhammadiyah, pelajar-pelajar Muhammadiyah, mahasiswa-mahasiswa Muhammadiyah, alumni Muhammadiyah sudah berperan serta ada di mana-mana adik-adik semua. Pimpinan-pimpinan negara, pimpinan-pimpinan kementerian, banyak juga adalah orang-orang Muhammadiyah. Oleh karena itu patut kita berbangga hati adik-adik semua. Kalian adalah pelajar Muhammadiyah, sangat memiliki kontribusi besar terhadap negara ini. Adik-adik semua, termasuk saya yang berdiri di hadapan kalian ini adalah alumni Muhammadiyah. Saya adalah termasuk juga aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi oleh karena itu saya ditugaskan ke sini sungguh sangat antusias banget, sangat semangat karena saya terpanggil sebagai orang Muhammadiyah. Dan saya juga termasuk salah satu pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah. Adik-adikku semuanya, alhamdulillah kita semua dapat bersilaturahmi. Mudah-mudahan adik-adikku semua, saya berpesan, lakukanlah sesuatu yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Pegang teguhlah kepada Al-Quran dan hadis. Kalian harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu adalah salah satu visi Muhammadiyah. Mulai dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Wilayah, para pimpinan Muhammadiyah harus berikut serta mengedepankan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan lupa adik-adik semua, berbuatlah untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini, khususnya Kota Serang. Barangkali itu adik-adik semua. Dengan demikian saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam sambutan ini kiranya ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya sekali lagi mohon maaf. Selamat adik-adik, semangat adik-adik semua. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wali Kota Serang yang mewakili yang telah memberikan sambutannya. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Wakil Gubernur Banten kepada Haji Andika Hazrumi, SS, MAP, yang dalam kesempatan ini menyampaikan secara virtual. Berikut kami tayangkan ucapan dari beliau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Andika Hazrumi, Wakil Gubernur Provinsi Banten, mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus Ikatan Pelajar Muhammadiyah wilayah Banten yang baru saja dilantik. Selaku pimpinan daerah, saya berharap bahwa Ikatan Pelajar Muhammadiyah senantiasa menjadi penggerak semangat generasi muda, khususnya pelajar Banten, untuk dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan daerah. Saya berharap kepada seluruh jajaran pengurus Ikatan Pelajar Muhammadiyah Provinsi Banten senantiasa meningkatkan eksistensi dan juga perannya dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip yang harus kita senantiasa pegang adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Semoga upaya kita bersama stakeholder pembangunan di Provinsi Banten dalam mewujudkan Provinsi Banten sebagai provinsi yang badatul thayyibatul warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Andika Hazrumi, Esos MAP untuk sambutannya. Marilah kita beranjak pada acara inti, yaitu pelantikan dan serah terima jabatan yang akan dipimpin oleh pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, insya Allah pada hari ini akan melaksanakan pelantikan, melantik pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Provinsi Banten yang tertuang secara resmi di Kesekretariatan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Izinkan saya untuk membacakan surat keputusan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Surat keputusan nomor 30 /Kep _A.1 _PPIPM strip 691/2021 tentang pengesahan struktur pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Provinsi Banten periode 2021-2023. Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah setelah memperhatikan surat pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Provinsi Banten nomor A.1/28/PWIPM strip 001/2021 tentang permohonan surat keputusan. Menimbang 1. Pimpinan wilayah adalah wakil pimpinan pusat yang memimpin dan melaksanakan tugas di wilayahnya. 2. Hasil musyawarah wilayah ke-10 pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Provinsi Banten pada tanggal 18 sampai 19 September 2021 adalah tidak bertentangan dengan kaidah organisasi. Mengingat 1. Anggaran dasar Ikatan Pelajar Muhammadiyah pasal 17, 22, 23 dan 30. 2. Anggaran rumah tangga Ikatan Pelajar Muhammadiyah pasal 12, 17, 22, 23 dan 33. Memutuskan menetapkan pertama, mengesahkan struktur pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Provinsi Banten periode 2021-2023 sebagai berikut. Bagi yang nama-namanya saya sebutkan, silahkan untuk maju ke depan. Ketua Umum Muhammad Fatan Mubina, Ketua Bidang Organisasi Ismatullah, Ketua Bidang Perkaderan Brilian Dwi Isul Haq,
Ketua Bidang Kajian dan Dakwah Islam Nursiah, Ketua Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan Ihsan Hafid, Ketua Bidang Apresiasi Seni Budaya dan Olahraga Ihya Ulumuddin Rahmat, Ketua Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik Muhammad Hisham, Ketua Bidang Pengembangan Kreativitas dan Kewirausahaan Rosihan Anwar, Ketua Bidang Hikmawati Dinda Uswatun Hasanah, Ketua Bidang Lingkungan Hidup Muhammad Ansir, Sekretaris Umum Vini Alfia, Sekretaris Bidang Organisasi Muhammad Syahid Hidayat, Sekretaris Bidang Perkaderan Ahmad Reja Abdillah, Sekretaris Bidang Kajian dan Dakwah Islam Muhammad Januri, Sekretaris Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan Listi Indrianti, Sekretaris Bidang Apresiasi Seni Budaya dan Olahraga Cahyo Abi Raside, Sekretaris Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik Maulana Nur, Sekretaris Bidang Pengembangan Kreativitas dan Kewirausahaan Deni Nur Fatwa, Sekretaris Bidang Hikmawati Fitriani Amalia Putri, Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup Hilman Faturrahim, Bendahara Umum Saharun Nisa, Bendahara 1 Az-Zahra Himayatun, Anggota Bidang Perkaderan Muhammad Ihsanuddin, Lukmanul Hakim, Anggota Bidang Kajian dan Dakwah Islam Galbi Nur Muhammad, Andika Surya Putraruna, Anggota Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan Farah Maulida Amalia, Muhammad Fernanda, Anggota Apresiasi Seni Budaya dan Olahraga Fajri Fajarudin, Anggota Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik Sam'iyah Ananda Nurul Septiani, Anggota Bidang Hikmawati Juhruful Maila, Anggota Bidang Lingkungan Hidup Hijwa Naufal Muhammad. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan diselenggarakan permusyawaratan berikutnya dan terpilihnya pimpinan yang baru. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah akan meninjau kembali. Nun wal qalami wa ma yasturun ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 November 2021 Masehi. Ketua Umum Nasir Effendi ditandatangani, Sekretaris Jenderal Hilal Fatur Rahman ditandatangani. Untuk selanjutnya prosesi pelantikan saya persilahkan kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah untuk memimpin prosesi pelantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmawan dan hikmawati sekalian, sebelum prosesi pelantikan ini saya mulai, saya persilakan hikmawan dan hikmawati untuk mendengarkan dan merenungkan Quran surat Al-Fat ayat 10 yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allaha yadullahu fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanqusu ala nafsihi
wa man awfa bima ahada alaihi wa fasayutihi ajran 'azima. Yang artinya bahwasannya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat yang melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Siapkah saudara untuk dilantik sebagai pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Banten periode 2021-2023? Dengan kesiapan saudara tersebut, maka ikuti apa yang saya ucapkan sebagai ikrar saudara selaku ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku rela bertuhankan Allah, beragamakan Islam, dan bernabikan Muhammad. Saya berjanji, 1. Menjalankan dan memperjuangkan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Menjalankan dan memperjuangkan nilai-nilai Muhammadiyah dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. 3. Menjalankan amanah dengan ikhlas dan jujur sesuai dengan kaidah organisasi yang berlaku. Ikrar saudara adalah janji setia di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap amanah kepemimpinan yang akan saudara emban. Dengan ini, atas nama pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, saya nyatakan saudara telah sah sebagai pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Banten periode 2021-2023. Semoga Allah senantiasa menyertai perjuangan kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nun wal qalam yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Ucapan selamat dari ayahanda dan
Dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Para hadirin yang berbahagia, kita ucapkan selamat dan semangat untuk kepengurusan pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Banten periode 2021 periode 2023. Acara yang selanjutnya yaitu serah terima jabatan dari pengurus lama ke pengurus baru. Kepadanya kami persilahkan. Dipersilahkan untuk Ketum Alvin dan Sekum Rizka. Kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat untuk menjadi saksi. Dan kepada Ayahanda Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten untuk menjadi saksi. Serta Wali Kota Serang yang mewakili.
Sekali lagi, kita berikan selamat kepada pimpinan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Banten periode 2021-2023. Semoga awal yang baru ini membawa manfaat kepada kita semua dan bisa membawa pada masa depan IPM yang lebih gemilang. Hadirin sekalian, kita berlanjut kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah kepada Ibmawan Nasir Effendi. Dipersilahkan. Hadirin sekalian, kita berlanjut kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Banten periode 2018-2020 kepada Ibmawan Alvin Esa Priyatna. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat ayahandaku pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Banten, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Ayahanda Sanwi Sabini. Beliau juga merupakan mantan ketua umum pimpinan pusat seperti yang disampaikan. Kemudian yang kami hormati Ibundaku pimpinan wilayah Aisyah Provinsi Banten, Wali Kota Serang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Disbangpol, DPD KIPI Provinsi Banten, kemudian kawan-kawan dari pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, serta yang kami cintai dan banggakan, teman-teman PWIP Banten periode 2021-2023. Pada kesempatan kali ini adalah momentum luar biasa bagi IPM Banten, karena tentu ini bukanlah akhir, tapi adalah awal dari proses semakin jayanya IPM Banten ke depan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya apabila kita hari ini sama dengan apabila hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka kita adalah terlaknat. Apabila hari ini sama dengan kemarin, maka kita merugi. Dan apabila hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka kita adalah orang yang beruntung.
maka sudah menjadi kewajiban bagi kita apa-apa yang sudah lalu diperbaiki di hari ini, apa-apa yang sudah baik dilanjutkan pada hari ini, dan kami pengurus periode 2018-2020 akan mampu merasa bangga dan merasa bahwa kami berhasil adalah ketika kami menciptakan generasi-generasi penerus yang mampu menjadikan IPN Banten jauh lebih baik daripada hari kemarin. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, kami ucapkan selamat dan sukses. Semoga ke depan IPM Banten menjadi jauh lebih progresif, menjadi jauh lebih berkemajuan dan sesuai dengan tema hebat, kuat, berdaulat demi IPM Banten yang visioner. Saya rasa di bawah bimbingan Hikmawan Fatan, insya Allah IPM Banten akan mampu menjadi jauh lebih baik lagi daripada hari kemarin. Kemudian di sini juga hadir ayahanda ibunda. Mudah-mudahan kami selaku ananda senantiasa selalu diberikan nasihat dan bimbingan supaya kami tetap berada sesuai pada tracknya. Kemudian Abang Daku di KNPI, yang mudah-mudahan kami di pelajar ini senantiasa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan kepemudaan, karena insya Allah kader-kader kami siap memberikan kader terbaik bagi KNPI dan bagi kemajuan pemuda Banten ke depan. Mungkin itu. Nun wal qalam wal yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hikmawan Alvin yang telah memberikan sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Banten periode 2021-2023 kepada Muhammad Fatan Mubino. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Banten yang diwakili oleh Bapak Asnawi Sarbini. Beliau adalah ayahanda sekaligus senior kami karena beliau menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat IPN ke-6 tahun 1979-1980. Yang saya hormati Ibunda Pimpinan Wilayah Aisyah Banten, Bapak Wakil Gubernur yang tadi sudah menyampaikan sambutan dan pangkatnya, Bapak Haji Andika Azrumi, begitu juga Kesbangpol Kota Serang yang diwakili oleh Haji Ahmad, Ketua yang saya hormati juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah beserta jajarannya, Rakanda Nazar Andi. Begitu juga Ketua KNPI Banten atau yang mewakilinya, dan yang saya banggakan pimpinan wilayah dan pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puja-puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karenanya lah kita masih diberikan nikmat berupa keimanan, nikmat keislaman, begitu juga dengan nikmat kesehatan. Kita semua bisa berkumpul di gedung dakwah Banten. Tak lupa salawat serta salam mari kita tuturkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Barangkali ini adalah awal yang baru bagi pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Grand design yang kami buat bisa dimanfaatkan oleh pimpinan daerah. Kami juga membutuhkan sinergitas dari ayahanda, dari pimpinan pusat, dari Abangda KNPI, dan Ortom wilayah Banten. Bunda juga, Ibunda Aisyah, mohon maaf. IPM Banten ini memasuki babak baru karena grand design yang kita buat dengan jargon pelajar visioner, kita harus meneladani tidak hanya meneladani akhlak, tidak hanya meneladani perilaku pendiri Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan, tapi kita pun harus meneladani ideologinya tentang cara dia berpikir, tentang cara beliau berpikir. Bagaimana jika beliau tidak berpikir tentang kerusuhan umat, barangkali kita tidak bisa berkumpul, barangkali angka kebodohan di Indonesia akan semakin turun. Nah, teladan ideologi inilah yang hari ini dibawa oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah Banten di periode 2021, di periode 2023. Nah, teladan ideologi lah yang dibawa bagaimana cara berpikir Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap kemajuan. Dia berpikir sangat visioner. Nah, makanya insya Allah dengan bantuan dan doa ayahanda, Anda, teman-teman pimpinan daerah semua, insya Allah kami menjalankan pimpinan wilayah ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah mohon doa dan dukungannya juga. Barangkali cukup sekian. Nun wal qalami wa ma yasturun. IPM Gerakan Visioner Pelajar yang mengubah input yang kurang menjadi output yang lebih, yang dirasakan bukan sekedar dilihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imawan Muhammad Fatan Fabira yang telah menyampaikan sambutan. Sambutan yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah kepada Imawan Nasir Effendi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa sallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Anda Asnawi Habibini selaku Wakil Ketua PWM Provinsi Banten yang juga pernah menjadi Ketua PWIPM DY dan juga menjadi Ketua Umum PP IPM di tahun 79. Kemudian yang saya hormati para jajaran Ortom, PWA, Ortom yang ada, kemudian juga yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Wilayah yang Banten yang sudah dimisioner untuk Malvin, yang saya hormati juga Ketua Umum PWM Banten yang barusan dilantik Mas Fatan Mubina serta jajarannya. Juga yang sangat saya banggakan kader IPM Banten yang hari ini hadir dalam melakukan IPM Banten yang merupakan ini adalah menjadi agenda kita bersama. Ini merupakan menjadi hari raya IPM Banten dalam rangka sama-sama mengawal IPM Banten bisa sama-sama memajukan kehidupan pelajar dan anak muda di IPM Banten, di mana sangat banyak yang bisa dikelola, yang sangat bisa diantarkan potensinya dan lain-lain. IPM Banten harus selalu hadir dalam rangka untuk membersamai. Tiada kata yang pantas kita ucapkan dan tiada rasa syukur yang pantas kita panjatkan
Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang telah memberikan banyak kemudahan dan kekuatan untuk kita semuanya. Di masa pandemi ini kita masih bisa hidup berdampingan, bisa melanjutkan secara offline. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa menikmati indahnya tertib 3D, tertib beribadah, belajar, dan pagi ini kita satu-satunya menjalankan tertib organisasi. Yang kedua, tak lupa juga kita haturkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan, panduan kehidupan dan jalan-jalan kebenaran sehingga kita sebagai Muhammadiyah, sebagai followersnya Muhammad tentu wajib untuk selalu menjalankan amalan-amalan sunnah serta nilai-nilai perjuangan yang telah diberikan Nabi Muhammad kepada kita semua. Para hadirin semuanya yang saya banggakan, dalam masa-masa yang sulit sekarang ini, bahwasannya kita dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang sangat-sangat cepat. Kita dihadapkan, kita belum selesai dengan revolusi industri 4.0, kemudian kita sudah dihadapi dengan revolusi 5.0. Kita belum siap dan menganggap revolusi 4.0 adalah hal yang mutakhir. Namun seiring berkembangnya zaman kita sudah dihadapkan lagi dengan 5.0 dan lain-lain. Perubahan sangat cepat dan itu ada suatu hal-hal yang baru yang terus itu terupdate dalam dunia kita. Dan tentu kita semuanya sebagai kader IPM, kader Islam kemajuan, tentu kita harus hadir semuanya dalam rangka mensukseskan kemajuan-kemajuan ini. Dan di sini pilihan di kita sebagai kader IPM, kita hanya diberikan 2 pilihan. Kita hanya bisa mengkreasikan, mengendalikan, atau kita tergilas oleh zaman. Dan itu semuanya bergantung pada kita semuanya, IPM, di mana kita bisa membawa IPM ke depan dengan visi Islam berkemajuan dan pelajar berkemajuan. Mengapa kita butuh Islam berkemajuan atau gerakan pelajar berkemajuan? Mengingat bahwasannya sekarang zamannya sudah sangat sulit untuk diprediksi, banyak perubahan-perubahan cepat, tentu Islam berkemajuan menjadi solusi, menjadi alternatif bagaimana untuk bisa membaca gerak-gerik zaman, dan tentu kita membutuhkan cara membaca yang baru, wajah baru, dan cara ber-IPM yang baru yang itu berbeda dari abad ke-20. Sekarang kita memasuki abad 21, tentu cara-cara kita harus bisa lebih terbaru. Dan tentu itu semuanya membutuhkan spirit kolaborasi bagi teman-teman semuanya. Bahasanya memang dalam Al-Quran jelas Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia pada dasarnya diciptakan dalam kesempurnaan dan nantinya bisa hancur dalam ketidaksempurnaan. Kemudian beberapa filsuf yang ada seperti Anderson juga mengatakan bahwasanya akibat dari teknologi baru menghasilkan media baru dan juga menghasilkan kehidupan yang baru serta menghasilkan cara-cara yang baru. Dan ini membutuhkan perubahan dari teman-teman. Kita membutuhkan revolusi yang secara transendental. Kita membutuhkan spirit yang baru. Dan sehingga IPM sekarang besar bukan lagi diuji atas kekuatannya, tapi IPM diuji atas fleksibilitas dalam beradaptasi setiap zaman. Tentu itu membutuhkan kader kita semuanya. Jelas Allah juga berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 bahwasannya Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak merubah sendiri. Tentu itu memberikan keistimewaan pada kita semuanya untuk berkreasi, dan IPM sebagai gerakan yang memiliki independensi dalam rangka membuat kreativitas dan segala gagasan gerakan yang itu tentu dinantikan kehadiran. Itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan sebuah pantun untuk teman-teman semuanya. Semoga ini sukses pantunnya ya. Ke pasar beli tumbar dan jinten, pas pulang tiba-tiba lupa belum mengerjakan PR. Selamat dilantik untuk IPM Banten. Semoga tetap hebat, kuat, berdaulat, dan visioner. Terima kasih. Sekian. Nun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Hikmawan Nasir Effendi yang telah memberikan sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh KNPI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini para pemuda dan pemudi ya. Kalau tidak ada yel-yelnya kan kurang mantap ya. Kalau saya ngomong IPM jaya gitu ya. Pemuda oke gitu ya. Supaya semangat gitu. IPM pemuda, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Muhammadiyah Provinsi Banten, yang saya hormati pimpinan pusat ya, IPM Muhammadiyah, yang saya hormati pimpinan wilayah Provinsi Banten serta pengurus-pengurus baik yang sudah demisioner maupun yang baru saja dilantik tadi, dan pimpinan Aisyah juga hadir di hadapan kita. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Hari ini baru saja menyaksikan pelantikan IPM Muhammadiyah Provinsi Banten, pelajar Muhammadiyah Provinsi Banten. Tentu saya sangat gembira dan menyampaikan terima kasih kepada para pelajar Muhammadiyah di Provinsi Banten. Kita dari KNPI jujur saja bagian daripada kelompok organisasi atau yang disebut dengan KNPI, menaungi seluruh OKP-OKP yang ada di Provinsi Banten. Kira-kira kalau ada OKP-nya 150 OKP yang ada di Provinsi Banten, termasuk di dalamnya adalah keluarga besar Muhammadiyah. Jadi sumbangsih OKP di Provinsi Banten yaitu di Muhammadiyah juga paling banyak. Nah, persoalannya sekarang yang kita hadapi hari ini, bagaimana Provinsi Banten yang begitu besar anggarannya untuk kemajuan di Provinsi Banten belum tersalurkan kepada para OKP-OKP yang ada di Provinsi Banten. Baru saja kemarin KNPI Banten dihibahkan oleh Pemprov Provinsi Banten sebesar 1 miliar. Jadi baru 1 miliar, bu, kecil. Kalau sebelumnya itu 4 miliar, zaman Kang Eten 4 miliar. Ya kan? Kemarin 3 miliar. Sekarang karena guncang-gancingnya sebuah organisasi, ya kan? Baru Provinsi Banten menganggarkan 1 miliar untuk kepentingan seluruh para OKP, para pemuda yang ada di Provinsi Banten. Gedung KNP tentu kan welcome di KP3. Silakan teman-teman organisasi ini datang ke sana, ngopi bareng, ngobrol bareng, tukar pikiran bareng, diskusi bareng, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sesuatu yang kira-kira menurut kita hari ini ada perdanya tentang masalah kepemudaan di Provinsi Banten, tetapi tidak berjalan. Kenapa? Karena pemerintah saat ini adalah belum serius menangani
perda itu sendiri. Dibentuknya perda tetapi tidak berjalan. Kalau perda itu berjalan, seluruh OPD yang ada di Provinsi Banten, termasuk para OKP atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah di dalamnya, bisa berjalan dengan lancar. Dianggarkan dalam perda tersebut adalah 2% dari anggaran Provinsi Banten. Kalau umpama berapa triliun di Provinsi Banten, 2% saja kita ambil, pasti seluruh OKP dan organisasi yang ada di Banten pasti bisa berjalan. Nah, anggaran itu tentu kita lihat dari kemampuan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 itu, bahwa kewajiban pemerintah daerah menganggarkan kepada para OKP, para organisasi yang ada di Provinsi Banten. Ya, dulu saya masih teringat ketika jujur saja waktu sekolah di UHAMKA. Di UHAMKA itu S2-nya di Matraman. Ya kan, di Matraman, di Matraman itu di Senai apa namanya, di Jalan Pramuka di sebelah kanan. Dulu itu masih ada di situ. Ya. Waktu masih sekolah di situ, di UHAMKA itu tentu saya juga belajar tentang masalah bagaimana perilaku Muhammadiyah yang sesungguhnya. Tetapi tidak tamat. Tidak tamat tuh. Kenapa tidak tamat? Karena sesungguhnya dengan jarak wilayah yang sangat jauh. Ketika itu Rangkas Bitung keretanya kereta odong-odong. Bukan seperti kereta KRL. Sekarang sudah ada KRL, sudah ada jalan tol, ke Serang itu cukup 15 menit nyampe datang ke Sekarjatin. Masuk dari Mandala, keluar Serang Timur. 15 menit, ya kan, sangat cepat gitu. Nah, ke Jakarta juga sangat mudah. Nah, disitulah saya mengenyam di dalam sebuah perkuliahan di Muhammadiyah, tetapi tidak tamat sampai semester terakhir, tidak tamat S2-nya di situ. Nah, ke Muhammadiyah aja sekarang atau tidak lancar. Maras atau nyanyi-nyanyian juga Pak. Bingung juga kita kan ketika saya berdiri, waduh nggak hafal. Karena dulu itu tidak sampai tamat di Muhammadiyah. Tetapi saya bisa menjelma. Karena sesungguhnya Muhammadiyah bagian daripada organisasi terbesar. IPM daripada organisasi terbesar. Menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Justru orang-orang Muhammadiyah yang sifatnya mulia, kemudian sopan santun, lain dan sebagainya, maka saya tertarik dengan pengurus-pengurus teman-teman di wilayah Muhammadiyah itu sendiri. Berbeda dengan organisasi-organisasi yang lain. Nah, lari kepada yang lain. Paling tidak, organisasi Muhammadiyah ini organisasi terbesar sudah mendistribusikan kader-kadernya di berbagai beberapa organisasi, di berbagai levelan OPD, di berbagai lembaga-lembaga legislatif atau yudikatif. Contoh di KPU saja, itu kebanyakan orang Muhammadiyah. Contoh di Bawaslu saja, itu kebanyakan orang Muhammadiyah. Contoh di SKPD Provinsi Banten saja, itu bagian daripada orang Muhammadiyah. Nah, maka adik-adik sekalian yang baru saya dilantik tadi harus sami'na wa atona terhadap gerakan-gerakan Muhammadiyah yang ada di Provinsi Banten. Jadi kalau umpama sekedar dilantik begitu tukcing ya, istilah apa itu istilah teman-teman mahasiswa dibentuk cicing, tidak meyakini, tidak ikhlas. Tidak sepatutnya saya memasuki Muhammadiyah, lebih baik keluar daripada Muhammadiyah ketimbang saudara-saudara kalian itu tidak sami'na wa atona terhadap gerakan-gerakan atau perilaku-perilaku Muhammadiyah itu sendiri. Ya, kalau teman-teman sekedar dilantik hanya label saja ditanya saya sebagai pengurus Muhammadiyah, pelajar Muhammadiyah, kan begitu saja. Tetapi kalau gerakan-gerakannya, gerakan moralnya, gerakan tingkah lakunya, gerakan akhlaknya dan lain sebagainya, ikuti turut apa namanya sami'na wa atona atau
memberantas amal ma'ruf nahi mungkar, itu yang disebut dengan gerakan-gerakan Muhammadiyah. Kita tahu sejarah Muhammadiyah dibandingkan dengan organisasi-organisasi lainnya, anggaran APBN, umpama APBN itu mungkin saja lebih besar ketimbang anggaran yang ada di Muhammadiyah. Berapa perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia? APBN katakanlah lebih kecil, tapi anggaran Muhammadiyah itu lebih besar. Bisa saja negara itu bisa menghutang kepada anggaran daripada Muhammadiyah itu sendiri. Itu kan kekompakannya luar biasa ini Muhammadiyah ini kan, dibandingkan dengan organisasi-organisasi lainnya. Cuma saya sampai tidak tamat. Kalau tamat saya mungkin jadi pengurus Muhammadiyah. Ya, boleh ya gitu ya. Boleh saya dilantik jadi pengurus Muhammadiyah, boleh ya. Tetapi ya itulah, mungkin karena sesungguhnya Muhammadiyah ada sebuah pengkaderan, bukan organisasi preman gitu kan. Ya harus dari awal lagi saya kan, bingung saya lewatnya ini. Ya, karena kalau organisasi bukan organisasi pengkaderan, tidak boleh organisasi lain masuk kepada organisasi Muhammadiyah. Harus dikader dulu saya dari pertama itu. Nah, ini yang saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam dari Ketua KNPI Bung Ali Haji Hanafi. Alhamdulillah beliau Bung Ali Hanafi juga putra terbaik di wilayah Provinsi Banten sebagai Ketua KNPI. Sekaligus dia kepala Samsat di Belaraja. Jadi kalau ada sekalian ada waktu senggang, ingin ngopi bareng, ingin cerita bareng, ingin motivasi bareng, gedung KNP welcome untuk seluruh OKP yang ada di Provinsi Banten. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada KNPI yang telah menyampaikan sambutannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga melalui pelantikan ini, pengurus yang baru membawa kebaikan dan berkah, tidak hanya untuk IPM itu sendiri, tetapi kepada Provinsi Banten. Kami selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada salah dalam perkataan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.